Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqa syuhada'i wal mujahidin. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqal khulafa'i wal rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqal syuhada'i wal faizin. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqal asqiya'i was salihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqal budala'i wal qanitin. Allahumma adina tariqal mustaqim, tariqal asfiya'i wal
وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا حضرة رئيس بهي إتم خالد الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله تعالى الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصنا حضرة روحي سلطان الأنبياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ولا حضرة سلطان التصوف الإمام الغازي ولا حضرة روحي الإمام ابن عطاء السكندري ولا حضرة روحي الإمام الشرقاوي ولا حضرة روحي Mbah Yai Soleh Darat wala حضرة روحي Mbah Yai Ihsan Jampas Kediri, Mbah Yai Muhsin Asyafi, Agus Bajuri. Lahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad saqata mongko teman-teman gugur apa al-fardhu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa midana bi asrari fi dunya khatal akhirat ya. Faqad saqata mongko teman gugur apa al-fardhu fardhu. Aman sangi wong siwahu kang saliyane dahi. Wa kadalan kaya mengono qad saqata la yalzam ora wajib ka ing sira min ma'rifati dako iki ilmi sir. Sange ngawuri pira-pira lembut-lembute ilmu rahasia, ilmu sir. Jadi santri salik gitu, santri torekoh, santri yang jalan ya. Ada sekolah ngenten iki santri sampeyan santri kita semua menempuh jalan kepada ilmu tasawuf, ilmu rasa. Ilmu tasawuf itu ilmu rasa. Perasaan ya. Lah, itu memang tidak wajib untuk mengetahui ilmu sirnya, sir rahasia sing rahasia. Jadi memang ada rahasia-rahasia tertentu sing seorang mursyid atau seorang guru ini tidak boleh memberikan tahu kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena itu ruhaniyin. Karena itu bersifat daqaik ya. Bersifat zauqiyah, bersifat rasa. Lah, rasa ini bahkan seorang murid itu bisa lebih futuh daripada gurunya. Bisa lebih futuh daripada gurunya. Maka itulah rasa yang diberikan hak ridho oleh gurunya untuk diberikan wewenang. Sampeyan wis tak wae rampatan, wis enek bumbune, sampeyan masak dhewe rasakno dhewe. Niku nek sampeyan ngaji karo wong sing teng urip kaya kula. Dadi teng mriki ya sampeyan ya moro kaya moro ning toko, ning swalayan ngono nggih. Ya tuku beras gitu, tuku gandum. Nah sampean moro teng Syekh Mansur pun mateng. Yes, tawe berkat mulih ana. Sallallahu Nabi Muhammad. Moro wong sing urip ya wong kula niku wong bodho-bodho. Jih padha-padha sampean santri belajar salik nggih. Ya bareng-bareng ayo masak. Masak racikan sing enak dirasakno bareng-bareng engko rasane mesti dhewe-dhewe. Nggih mboten? Nggih. Rasane dhewe-dhewe. Ana sing rasa ngene. Tergantung tangane iki mau sing racik. Lah tangane ku napa atine? Atine nang pikirane gitu. Ya, maka sudah diberikan wewenang. Makanya ngeten iki. Ada tawajuhan. Tawajuhnya sampean melihat wajah saya sebagai orang yang menuntun sampean, membimbing ke jalan thariqah. Kula ningali wajah sampean, tawajuhan. Tak wis tak ridho kula madhep teng sampean kula idini. Ngaleh dari zikir Latifatul qalbi ayo ngaleh niku berarti men kula idini. Dari qalbi ruhi sirri. Dengan kula membaca yang keras. Ya karena itu hakikatnya manusia. Menungso kok mboten enten isine niku, percuma uripe. Berarti kuburan Pak Pit. Ngene berarti kuburan boceng mohon ta. Nggih. Kuburan sapi, tempe, tahu nggih. Ya Allah. Kuburan ndok, kuburan daging sapi. Jangan. Maka harus diisi. Manusia harus manusia. Nggih, manusia kudu menung. Isine napa? Isine ya zikir. Zikir latifah itu. Itu jadi manusia seutuhnya. Yo awak yo nyawa.
Itu. Lah, ketika sudah sampai di bahasan masalah roh ini, jenengan sendiri yang merasakan, ya. Yang merasakan, yang memasak, yang mengoreksi, yang menuntun rohnya, okay, menuju kepada tuntunannya mursyid Anda. Itu begini. Wa jami' syarhi ajaibil qalbi lan sekabehane pira-pira perkara kang nggumunake ati. Sekabehane perkara kang nggumunake kabeh perkara sing nggumunke ati niku sudah diberikan wewenang penuh kepada jenengan sendiri. Jadi wis arep dirasakno piye lho. Soale ki menungso niki cerita tentang rasa iki. Menane iki al insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu sirinya Allah. Manusia itu ya termasuk keajaiban sirrinya Allah. Wa ana sirru. Dan manusia harus bisa merasakan kalau Allah yang telah menciptakan dia. Menungso belum bisa merasakan kalau dia punya Tuhan, mboten gada Allah, gitu. Ya Allah, kula mlaku niku sang nglekokno jenengan. Ya Allah, kula ngombe sing maringi rasa ya jenengan. Pahit, legi, kecut, tawar niku saking pundi? Yo cobi tiba-tiba jenengan napa niku ilate ngono mati rasa. Ya, nggih. Ora disilai rasa mbek Allah. Niki lho, niki nembe rasa-rasanan mawon nih. Rasa-rasanan mboten rasa ilmu ati kusuk mboten dereng. Jek rasa donya. Rasane gethuk nggih, rasane tiwul, rasane klepon. Niki goe perkara goe cu bisa apa to bentuke rasa ki piye? Nggih mboten. Lho gara-gara rasa niki lho. Wong sampe ngentekno sawah dadal nggih rasa. Wis duwe bojo, piye to rasane perawan? Lha mesti bojo. Lho niki tentang rasa, nggih to. Sampai nyoblos rono nyoblos rene. Semua tentang rasa. Lho niki syahwat. Lho niku perkara-perkara zahir. Perkara-perkara zahir. Ngene mboten? Nah niku rasa niku wis rasa sing sensitif ya. Rasa yang mudah-mudah saja nggih. Rasane apa sayur kecut nggih, rasanya sayur yang matang sempurna ya, iso beda-beda. Lha iki rasa, ini rasa, semua tentang rasa. Di hidup itu tentang rasa gitu kan. Lha wong kepengin rasa niku ya waduh kepengin saya rasanya bagaimana ya punya rumah besar, bisa jalan di dalam rumah enggak kehujanan enggak ini enggak itu, semua tentang rasa. Asline ya sing dinggoni pojokane gitu kan. Jenengan kumahe gede ngarat-ngarat nggih, rumahnya besar magrong-magrong sampai udile pada bodong nggih. Niku yang ditempati apa toh? Pojokane gitu kan. Pojokane amben. Gitu kan. Ini dipipis. Rumahnya sampai 1 hektar ya pamannya ini yang ditempati paling cuma hanya pojokane. Gitu kan. Dipipis turune ning pojokan amben. Nggih. Iya, gitu kan. Jenengan kaya raya beli makanan apa saja ya, gitu. Ujungnya apa? Ujungnya hanya sebatas di depan kerongkongan, di depan makhrati huruf qaf selesai. Di depan huruf qaf niku ketika masuk huruf kha niki wis masuk huruf kha nggih. Kaf, qaf, kha. Ghin, wis masuk nih guru begini. Tidak ada beda antara pizza dengan telo bakar. Enten bedanya betul? Ada ndak? Ndak ada. Kalau sudah lewat huruf kha, udah masuk di kerongkongan, nggak ada bedanya sate sama apa? Sama kopi. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Gak enek bedane sego sing wangi melenuk-melenuk raja lele karo beras raskin. Enten bedane mboten?
Tidak ada. Kalau sudah sampai di tenggorokan huruf kha, itu sudah ada bedanya. Anda makan beras rojo lele dan beras apa kene sing paling murah beras apa? Namanya? Raskin nih. Beras apa tadi? Bulog. Nggak ada bedanya. Semua tentang rasa. Maka semua rasa itu menipu. Gitu. Kabeh niku entek akan habis. Itu lho gitu. Lho wong sampai wong sugih-sugih niku lho. Kepengin ilate tok ngrasakno sing enak lho. Sampai saya kepengin lho. Katanya ada masakan namanya ini wah. Sampai ke luar negeri. Dipangan 5 detik kluk entek gitu. Kayak perjalanan pirang-pirang jam, pirang-pirang lintasi negara. Cuma kepengin masak mulih nek kluthuk. Mulia suwe mangkate ya suwe. Semua tentang rasa. Dibohongi semua oleh rasa dunia. Pada akhirnya yo dadi nak pelenu ngene mboten. Ya enggak? Semua ujungnya itu dibohongi kita. Maka carilah rasa yang abadi yang akan terus bersama kita sampai kita di hadapan Allah. Rasa apa? Rasa kita merasa punya Allah. Rasa kita sebagai manusia. Jangan sampai rasa seperti rasa Fir'aun. Nggih. Gitu. Jo nganti rasane rasa kok korun. Aja jangan sampai seperti rasanya batu. Maka di sini hak ahwal qalbi ini nanti praktek ya. Praktek tengomai piyambak-piyambak. Muasar dengan istri, dengan tetangga, siapa saja. Kita akan dicoba oleh Allah. Semua tentang rasa. Sing asale apik mbek tanggane tiba-tiba elek karo tanggane. Ngene mboten. Tukaran uton bantah-bantahan nggih. Sing asale bengine turu ngerek-ngerek, malah mikir tanggane ngene. Ngene mboten. Ini semua rasa gitu. Lah, disitulah titik kita praktek ya untuk mengobati. Makanya perlu obat. Kenapa itu? Ilmu ahwalil qalbi. Satu yang bisa ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nggih. Gebuk, awak ini digebuk, ati ini niku digebuk. Ngoten. Wong kok senengane gampang ngamukan, digebuk. Betul. Gampang misuan, gampang ngene, serik mbek wong, gampang merian. Digebuk. Awake niku digebuk. Gebuk kangge napa? Gebuk kangge la ilaha illallah. Gebuk nih. Dibanting. Bantinglah tubuhmu, bantinglah nyawamu dengan zikrullah. La ilaha illallah. Sampai 70.000 dosa kita akan rontok. Gini mboten? Manusia itu kalau sudah zikir keras, jar la ilaha illallah itu seperti menggebuk. Menggebuk nih roh nih. Roh itu perlu digebuk. Nah wis diruh rasane, wis digebuk rasane penak. Wong digebuk zikir ngene mboten? Digebuk di awake dhewe. Sekali-kali gebuk awake dhewe, ngajar awake dhewe. Menghajar tubuh kita, menghajar dosa-dosa kita. Dengan apa? La ilaha. Makanya Sayyidina Ali itu begitu. Ya Rasul, kenapa zikirnya Ali itu begitu? Keras sekali. La ilaha illallah. La. Kenapa begitu? Karena Ali itu masih muda. Masih muda tersulut emosi, maka dia menghajar nafsunya. Menghajar nafsunya. Kalau kita situ akan nyaman. Sampai kita merasakan titik fana, titik nikmatnya kita zikir, ya. Seperti air yang tercemplung di dalam seperti ikan yang tercemplung di dalam air. Gini mboten? Sampe nak kecemplung ning jero banyu kelelep kelagepan mboten? Nah menungso kok. Tapi kalau ikan masuk di dalam air, kelagepan mboten? Ya mboten sih habitatnya. Para salik, para penuntut thariqah zikir kepada Allah seperti ikan ada di dalam air, nikmat. Subhanallah. La ilaha. Itu wis ora peduli. Seakan-akan dunia itu hanya milik Anda dengan Allah. Gak ono koncone gak ketok, wis bangunan ora ketok, hilang, semuanya hilang. Semuanya sudah menjadi laut cinta yang tidak bertepi. Hanya ada aku dan Allah. La ilaha illallah. Wis ora weruh. Lha mau zikir pun fana sudah enggak lihat. Wis ora reti, ana sudah dimabuk cinta, sudah satohat. Wis ora peduli jenenge wong satohat. Aku mbek Allah toh. Itulah makom di mana kita itu benar-benar manusia yang rasa manusia.
Jangan sampai manusia rasa Fir'aun, rasa Qarun, rasa seton. Gitu. Jadi agamanya agama Islam, Nabi ini Nabi Muhammad gitu. Tapi madhabe ora prakteknya ora ngono. Prakteknya madhabe syaitoniyah. Madhabe syaitoniyah. Bukan Muhammadiyah tapi syaitoniyah. Ya Allah. Nah nih. Maka kita perlu ini. Lah teorinya tetap belajar. Namanya ilmu akhwalil qalbi itu belajar. Seperti ikhlas, memuji Allah, syukur, tawakal, itu tetap belajar. Ya, tetap belajar. Belajar teorinya kepada para mursyid, kepada Al-Imamul Ghazali gitu. Ya, belajar di kitab-kitab itu yang maksur itu belajar, wajib. Belajar. Jangan sampai enggak. Karena apa teori ini? Teori yang sudah pernah dijalankan oleh para salikin. Itu begitu. Kalau kita enggak seperti itu ya bisa itu. Fayal zamong kewajib kaing sira ma'rifatu ma'rifati ma li ta'addi drapen nekani sapa sira ing mah ngateni pakadale kalan kaya mengono falayajib layal zamura wajib kaing sira ma'rifatu sairi abwabil fikhi ngawuri pira-pira sekali ilmu fikih ya sama termasuk kita belajar sampai mendetail lho sing penting awake dhewe rak wudu sah ngene mboten gitu ora usah mendetail sampai kan bisa ono ahline piyambak gitu. Ora usah sampean ngentekno waktu hanya untuk meneliti fikih. Belajar wis ilmu rungon ijek nyurvei. Tekokne wong wedok-wedok perawan mbak-mbak sampean akhirat iku pirang dino. Enggak perlu. Itu sudah ada yang neliti siapa Imam Syafi'i, tinggal baca kitab aja. Ora perlu sampean survei wong wedok-wedok. Mbak-mbak. Aku tak ndelok yo getahe sampean yo. Soptek-sopteke sampean sing sampean gua iku lho ndi. Enggak perlu. Enggak perlu. Sudah ada apa namanya? Sudah ada yang ngelakuin itu, enggak perlu kita ikut apa jadi ya? Acara Jawa niku. Ikut nyaur acara Demak ikut nyaur kempul. Ngoten niku. Enggak perlu karena sudah ada ahlinya. Ya itu penting wis ngerti wong haid iku ngene. Paling sedikit itu tuh 24 jam atau sehari semalam, paling lama 15 jam. Cukup. Ora usah dadak sampe teko-teko ibu-ibu janda-janda gitu. Bu, aku tak ndelok septeke sampean getih werna apa? Apa? Enggak perlu. Sampai sedakoke gitu, kecuali sampean mujtahid. Wis duwe lab, iso ngerti udara ini mengandung ini enggak apa-apa. Sampean lab ora duwe, mikroskop ora duwe ya. Ngoten iki. Tekoni disone ora paham. Harus meneliti getih wong wedok, ndak perlu. Ya, yang perlu itu apa? Ya perlu ya wis ngerti banyu rongkola itu ukurannya 270 liter. Wis cukup. Kalau sampai 300 liter berarti ada sisanya. Wis gitu aja. Udah cukup, ora perlu sampean terus diteliti di mikroskop air itu mengandung begini, enggak perlu. Itu sudah ada ahlinya sendiri. Nah itu namanya ilmu fikih. Meneliti, sampean wah dari pergeseran matahari, ora perlu gitu. Sing ngerti waktu subuh itu dari wajah sotik sampai terbitnya matahari, wis cukup. Gak usah dadak pergerakan matahari itu dari waktu subuh sampai suruk itu kalau dihitung pakai ilmu alat teodolit pakai rubuk mujawab ora perlu ngoten niku kecuali sampean niku mujtahid tim ru'yatul hilal monggo. Lah wong trimo asem penting awake di salat sah ngoten. Kok dadak arep salat tuh iki wis oleh kodok krana subuh kesiangan matahari dirubuk. Wih ini pergerakannya pirang sen enggak perlu. Itu udah bukan urusan kita. Sampai sedekah gitu. Nah itu. Ya sepenting wis ngerti pamane awake dhewe kepengin ngati-ngati di depan masjid dikasih bencet ya wis ngono ae. Ora usah dadak bencet iku diukur nganggo ukuran ngene ana rasi bintang apa misalnya Zuhra, Qamar, Syams, Burjul Kamli, nek cara di Indonesia ana Pisces, ana Virgo, lain ora perlu. Engko malah dadi peramal melangku. Enggak perlu itu. Cukup aja itu. Yang mengetahui wis ngoten. Oh, banyu sak kula, rong kula iku ukurannya 270 liter atau 310 wis terus. Itu. Kan begitu kan? Enggak perlu sampai cukup itu. Oh, waktu asar itu waktunya begini wis aja. Enggak sampai loh. Kalau Anda meneliti fikih
Imam Syarwani, bayangke ya, Imam Syarwani niku kitab fikihnya itu 33 jilid. Sak enten iki. Khosyah Syarwani. 33. Setiap bab fikih itu banyu, ngoten nggih, tohara nggih, sak kitab. Ya Allah. Ya itu ada sudah ahlinya. Apa awak dikudu ngono ya ora kudu. Nggih, itu. Jadi tidak wajib gitu. Karena sudah ada ahlinya. Ma'rifatu min babil buyu' wal ijarat wan nikah wat thalaqi wal jinazat itu. Jadi kita mengetahui tentang masalah tentang perdagangan. Di dalam perdagangan itu kan kalau di dalam terjemah transit ke dalam bahasa Indonesia ada namanya sistem kirot atau sistem pembiayaan kepada para pekerja atau ada sistem perseroan ya namanya syirkah. Perseroan terbatas atau tidak terbatas. Tidak terbatas sekarang sudah masuk di ranah cryptocurrency. Waduh bahasane panganan opo abahe. Sudah masuk pada Bitcoin. Nah, cryptocurrency. Waduh. Ono Bitcoin, ono Ethereum, ngono-ngono. Itu sebuah syirkah yang tidak terbatas. Itu. Dengan itu ada begitu. Lah, awak dhewe belajar ya ora wajib, ngono lho. Aturan begitu. Melu ya monggo, ora melu ora apa-apa. Tapi mengetahui tentang detail-detail hukumnya ya serahkan pada ahlinya. Misalnya seperti kemarin kalau saya ikut di Munas Alim Ulama se-Indonesia di Banjar Patroman itu bagaimana sistem multi level marketing itu Pak, bahasanya angel. Cangkemnya sampai belepotan. Gitu. Lah itu MLM yang bersifat istilahnya semacam banyak mengiming-iming ya. Mengiming-iming dengan fee, bonus dan sebagainya. Ternyata untuk penjualan produknya dan kemudian ketika menggunakan aplikasi itu membayar, maka MLM yang seperti itu dihukumi haram. Atau beberapa produk aplikasi di Google Play Store atau tidak, itu yang banyak merugikan konsumen, yang sistem penjualannya itu sistem piramida. Ada satu pemilik aplikasi dan punya kaki banyak, kaki. Sampeyan golek wong telu, engko wong telu ning golek wong 6 terus. Sing ngisor iki kok golek menungso terus e. Lah menungso salah enteke. Wis kabeh wis kadul. Lah aku wis tuku lek mbok jak piye mbok prospek. Aku ya wis tuku lah kowe piye? Lah ki ora nek wis ora ono sing melu piye ya. Stagnan. Lah MLM yang seperti itu yang diharamkan. Gitu. Jadi mengayakan orang yang di atas itu membuat orang-orang yang di bawah menjadi budak ini. Wong iki kon mlaku-mlaku turut-turut dalan, weh mlekitit nggo nek teng kota-kota iki lho. Sales ML ya, nggo duasir wapi wangi-wangi itu mlaku nurut-nurut dalan ya Allah, cah ganteng-ganteng cah ayu-ayu. Yo pakaiane wis no kosmetik macam-macam. Yang kaya yang bosnya duduk ungkang-ungkang di kantor. Tinggal dihadapi, wah udah ada masuk transferan. Ya Allah. Ini salah ini, tidak benar itu. Gitu. Maka Rasul itu bukan seperti MLM, Rasul itu seperti piramida yang terbalik. Kalau MLM piramida, kalau Rasulullah seperti piramida yang terbalik. Rasulullah itu yang menyangga seluruh alam semesta, seluruh umatnya. Ini Rasulullah. Beda dengan MLM. MLM mau ngono sing mau cilik-cilik niki agek mlebu. Jadi upline, downline ngoten nggih. Sing dari downline kok terus kon golek. Dadi budak sing ngrongkang-ongkang ya kipas-kipas, transferan masuk 500 juta, 2 miliar. Nah, ini yang seperti itu membangkrutkan orang yang di bawah, ya, mensengsarakan yang di atas. Ongkang pada sama produknya. Yang dijual oleh ownernya juga itu. Maka produk MLM yang semacam itu merugikan, apalagi baru daftar aja belum transaksi jual beli menjual itu udah dimintain member, anggota member dan sebagainya. Urung nyambut gawe, kadang tak daftar member sampai utang-utang gitu mboten kira enter kan ngoten niku
Lah ini yang seperti ini yang diharamkan. Kalau niat memang mau kerjasama, dia nggak punya uang, jualkan ya gitu sistem kirot misalkan. Tapi jangan membuat itu. Lah semacam hal-hal itu ada fatwanya, ada muftinya. Lah kita orang-orang awam ya sendiri kiai. Wis berarti abah melu musyawarah munas wis engko apa fatwane sing ngrungokno. Enggak perlu apa di moro-moro teliti ngene enggak perlu. Lah itu. Karena apa? Karena ada ulama itu begitu. Jinayat innama kullu dzalika yang bisine saben-saben mengkono perkara kang ditutur iku fardun alal kifayah. Ya, ini termasuk sistem manajemen ekonomi. Dalam fikih itu ada namanya ubudiyah. Monggo kali ngopi ya, sing pun hasil kopi monggo. Monggo kali ngopi nggih, kali santai-santai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung ngerokok. Nggih. Itu namanya semua itu sistem manajemen ya. Di dalam fikih itu memang ada tentang bab muamalah, ada mudharabah, ada syirkah, ada kirot, ada syub'ah, itu ada. Tapi kalau kita ikut meneliti itu ya apik sae gitu. Yang dicontohkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Tokonya itu sampai 19 di kota Madinah. Lah, itu semuanya hasilnya ada untuk santri-santrinya. Santrinya tidak apa? Tidak usah bayar, dikasih makan, dikasih roti, semuanya itu cukupnya. Seperti usahanya Sultan Harun Al-Rasyid. Itu mempunyai kebun kurma, mempunyai perdagangan unta bintu labun, bintu makhot di zamannya itu. Nah, semua itu tuh hasilnya semuanya dikasihkan kepada para penghafal Quran. Wong kok gelem ngapalno Quran di zaman Sultan Harun Al-Rasyid dikasih gaji, kasih uang saku langsung 1.000 dinar. Ya Allah, 1.000 dinar. Sak dinar wae, 1 dinar itu sekarang itu 3 juta. Karek pengno 1.000, pirang miliar. Nggih, pirang miliar. Wah, ya Allah, nggih. Ya Allah Gusti, akeh nggih. Burang-burang. Iku zaman mau. Lah saiki yo boro-boro piye sekolah bae SD lulusan corona. SD ora ono ujian, TK ora ono ujian, SMA moro-moro langsung lulus. Kira ngoten. Wong zaman sakniki. Sekolah lucu ya jenenge. Tapi ya ono berkah anak kula ngoten niku sing alit. Abah, saya sudah naik kelas 1. Loh, kamu sudah ujian? Enggak ada ujian, Pak, langsung dapat ijazah, ini ada fotonya. Enak ya, sekolah zaman corona. Zaman riyen anggere ora naik ngoten niku. Adik saya itu punya adik. Setiap tahun nunggak. Jadi sekolah ini ku 12 tahun. SD kan 6 tahun. Sampai akhirnya wong saking judike mboten lulus SD. Loh, niku ngoten. Oh, tapi memang Allah itu maha mengangkat derajat. Ngoten. Wah, wakal. Sampai niku bertahun-tahun ini gue dadi geng. Sampai dadi joki pembalap liar. Iku adik kula, adik kandung kula. Ya Allah, pernah mantuk-mantuk dalu-dalu gue kere buset kabeh. Lho alhamdulillah saat niki lho aneh. Segala macam apa wae website apa sing kula bahkan kula ki ora ngerti, wong ngerti. Carane ngene ngerti kabeh. Sampai dandani HP, laptop sembarang iso. Padahal SD lalu dipercaya dadi sopir kiai gede. Ya Allah. Niki wonten niku Gus. Nek wis wayahe ya ancen wayahe. Penting wayahe ya ngono. Lah itulah belajarnya. Maka tidak wajib mengetahui hal-hal detail ngoten niku. Nah, termane kula niku nate enten tamu. Bah Pak Yai niki ku anak kula kok nakal ngene. Nah, nakale adik mulu sepiro. Aku duwe kanca ning Jawa Timur. Niku penggihane gitaran, ceklan botol, ngepuki wong, ngetukaran gitu. Ya Allah, ibune salat ning ngarep lawang ditendang. Ya Allah, ning ngarep lawang tamu. Loh, sakniki dadi kiai. Subhanallah, murite sampai atusan.
Subhanallah, iku nek Gusti Allah kadung ngangkat. Makanya tidak boleh seseorang itu mencela orang yang sedang bermaksiat. Mboten iki, mboten oleh. Loh. Bisa juga ketika orang itu diangkat derajatnya oleh Allah, disadarkan oleh Allah, bisa loh kita itu kalah imannya. Walaupun awake dhewe semua jawet bayi cemeki to, ya toh? Tapi ketika Allah mengangkat derajatnya orang yang hina itu, dia mau tobat, bisa tinggi derajatnya dengan kita. Makanya itu, fa in qulta mung kalamun ngucap sapa sira hadzal qadru ing kira-kira min ilmi tauhid sangi ilmu tauhid hal ana ta yahsul hasil binadril insani kelawan angan-angane manusa min ghairi muallimin. Karena lah kecuali ilmu tauhid itu harus pakai muallim gitu. Pakai pengajar. Karena apa? Kalau tidak pakai muallim nanti ujung-ujungnya orang itu nanti akan ateis. Ngoten niku. Sampai stagnan Gusti Allah iki gak enek ngene-ngene guru-guru wong ora nganggo muallim. Man la syaikha fala man la syaikha fa syaikhu syaitan. Wong nek ora di gurune setan. Entah. Akhirnya apa-apa ujug-ujug ngomong mateni wong ku halal. Lho, niku enten lho. Ono kitab tafsir Sawi terbitan yang sekarang. Bahir Lebanon itu sekarang sahamnya miliknya orang Wahabi. Lho niku wonten lho. Dia ingin nembe mawon dikuak niki. Di dalam isinya diganti. Yang tafsirannya Imam Jalaluddin Al-Makhali sama Jalaluddin Asyuti itu kan ada sarahnya yang dikarang oleh Al-Imam As-Sawi. Itu diganti. Ning kono sampai ngalalno getahe wong muslim. Nah iki teroris iki ISIS iki bahaya iki. Menawa dhewe kudu kanthi-kanthi golek guru ya. Mana ana cerita ada orang itu beragama bukan Islam. Dicegat teng Suriah mriko kalih wong ISIS. Dicegat, ditodong. Coba kamu baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi maca kitab Injil. Wong ini maca kitab Injil tapi bahasa Arab. Kitab Injil. Oh iya bagus. Nah, kamu Islam. Jalan. Bojone ngekek. Bojone itu sampe ngekek. Loh Mas. Sama tadi kan baca Injil atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi di bahasa Arab no. Wong isi kan mau goblok gitu. Bacaan Arab kaya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semacam ngono. Baca ngomong itu. Akhirnya bojone ngekek, "Lho Mas, kamu kok sampean kok gak ditembak?" Wong kok gak ngerti yo. Nah apa? Apa jenenge bacaane sampean itu bacaan kitab Injil. Suaminya bilang, "Istriku, kalau orang itu tahu Quran, maka tidak akan pernah dia membunuh saudaranya yang Islam. Apalagi orang yang zimmi." Itu berarti menunjukkan ISIS itu adalah setan-setan yang berkedok agama. Setan-setan yang berkedok agama, menghalalkan darahnya orang muslim ataupun muslim dengan dalih agama. Kalau mereka tahu Quran ajarannya Rasulullah Muhammad SAW, mereka nggak akan bunuh orang. Mereka nggak akan menghadang kita di jalan. Nah itu. Makanya itu belajar ilmu hanya membaca itu bisa jadi muridnya setan. Yang ngono kuwe wae akhirnya dikira bom bunuh diri, mati syahid. Padahal orang mati syahid, mati napa? Mati sangit. Masyaallah, sangit. Padha karo iwak sing tak bakar ndek isuk. Iwak bubu. Maka belajar ilmu tauhid harus dengan guru. Kalau enggak orang ini nanti bisa jatuh ke golongan Mu'tazilah atau Khawarij. Karena dia maka saat ini kita tuh udah usah heran. Jadi wong iku aja gumun. Waduh, sekarang banyak orang hafal Quran suaranya merdu mendayu-dayu. Tapi kok membunuh orang, bom bunuh diri, nembak orang. Ya, disalami tetangganya enggak mau. Itu
Karena sudah ada Mbah Buyut turunannya. Siapa? Ibnu Muljam. Makanya itu hati ya. Orang-orang Nahdien jangan sampai salah memondokkan anaknya. Ya. Jangan sampai anaknya pinter ngaji Quran, ya. Hafal hadis, tapi sampai-sampai di rumah menyesatkan ayahnya, menyesatkan tetangganya, menyesatkan maknya, gara-gara salah guru. Jangan sampai hafal Quran tapi hatinya Ibnu Muljam. Ini yang harus diwaspadai akhir zaman. Jangan sampai salah memondokkan. Ini bahaya. Ibnu Muljam itu betapa merdunya suaranya Ibnu Muljam itu. Tapi kenapa dia bunuh Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali? Karramallahu wajhah ketika sedang sholat dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena hatinya kotor. Dia memahami Quran hanya dengan akal dan hawa nafsunya. Kenapa Yazid bin Muawiyah membunuh Sayyidina Husain? Karena dia memahami Quran hanya dengan, maka setelah terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an, itu sudah nggak ada namanya khalifah, sudah nggak ada khalifah yang benar, khilafah nggak benar ada. Semua penuh dengan tipu muslihatnya ada. Maka di zaman sekarang khilafah tut. Khilafah hanya untuk cari uang. Loh, orang-orang itu loh, sampean tahu gak yang sering didonasi Palestina itu? Tentara-tentara apa itu? Palestina itu. Bose itu dia ngupload foto-foto, bahkan sampai ada yang hoak. Sengaja anak-anak Palestina itu ditumpahin darah ayam, wajahnya dicat biar habis kena bom. Itu kayak gitu untuk menempelkan donasi. Akhirnya orang bilang, oh kasihan orang Palestina, kepalanya pecah ini ke dada, dia transfer tit. Nah kemarin kan ada itu organisasi sosial yang sering nyebar Quran di sekitar sini, itu ada itu yang Qurannya kemana-mana itu. Saya nggak sebut organisasinya ya. Ternyata apa? Dana yang terkumpul sebagian digunakan untuk membiayai perang mengadu domba umat Islam dengan orang Hindu di India. Dana alirannya itu dari situ, dari Indonesia loh. Ini bahaya ini. Kenapa sampai orang Islam di sana itu diserang sama orang Hindu? Karena oknumnya, bukan orang Islamnya, bukan orang Islam, oknumnya. Orang India itu agamanya Hindu. Gini betul? Orang Hindu itu menganggap sapi itu penjelmaan Dewa Krishna. Gitu. Berarti kalau sudah cerita Dewa Krishna berarti Tuhan mereka, kepercayaannya. Dibelah ning ngarep matane. Iki deleken pangeran tak sembelih. Bismillah ya Allahu Akbar. Betapa sakitnya orang-orang kayak gitu. Makanya perang, masjid diserang. Itu karena kegoblokan. Itulah namanya dakwah yang tidak ma'ruf. Harusnya mereka seperti Sunan Kudus, iya enggak? Sunan Kudus itu santri ini arep korban nyembelih sapi. Ojo. Lho, kok mboten angsal Sunan Kudus pripun? Ojo nyembelih sapi. Sakne ya wong kene iku agamane cek do Hindu. Sapi iku nek keyakinan kono ku hewan suci ngono. Ojo dibeleh. Lah terus pripun Mbah Sunan? Kita menyembelih kerbau yang sama-sama hewan sejenis sapi. Untuk menghormati orang-orang saudara kita yang walaupun mereka bukan saudara sekeyakinan kita, tapi mereka saudara sekemanusiaan. Ya? Ikhwah watoni, ikhwah basariyah. Hormati ya. Makanya menghormati tempat ibadah masjid Sunan Kudus ya kayak pura ngoten. Kita mungkin mangke kapan-kapan saged jarang mriku. Itu gitu. Untuk menghormati ngoten niku. Lho, mustaqane tempat andan kayak candi gitu. Kayak candi itu, apa itu? Roromdut, niku kayak ngono ku. Menghormati. Nah, dari itulah akulturasi penghormatan budaya itu akhirnya apa? Orang-orang di Kudus yang beragama begitu berduyun-duyun
melihat akhlak baiknya orang Islam masuk Islam. Itu loh. Nah, kemarin yang terjadi kasus sampai pembunuhan, sampai bentrok kerusuhan di India itu sebab itu. Sebab oknum-oknum yang hatinya busuk, rusak, bikin kekacauan dengan memprovokasi orang-orang Hindu. Ya itu tadi, wong wis ngerti wong bangsa ngono niku ora mboten ndak boleh nyembelih sapi gitu. Ditunjukkan di depannya, di depan masjid-masjid tanpa ditutup. Ya ta? Ya Allah, Dewa Krishna disembelih kan ngoten berarti kan ngoten nggih. Nesu to nggih, apa tepatis kan ngono nesu ngamuk. Kurang ajar iki wong Islam iki, serang. Loh, serang ngoten niku perang di kene piye kurang tembak, kurang bedil, kurang bom, kurang granat. Transfer ke Indonesia lewat sing tak ceritakan organisasi tadi. Itu makanya kita berhati-hati kalau ajeng donasi luar negeri. Contoh isi sama. Waduh, anak-anak pengungsian keinginan di depan ini. Sudah ada UNICEF. Ya, sudah ada nenek apa di wong NU ya teng Lazisnu, ngoten-ngoten sing aman. Nggih. Ngoten wong ono neh tenggene daerah Mauritania atau dan Maroko. Maroko niku di sana terkenal menghafal Qur'annya dengan sistem loh. Loh itu pakai papan gitu. Papan nanti ditulis gitu, nanti dia juga gurunya dihapus gitu. Anunya tulisannya itu untuk ngetes hafalannya itu. Coba dihadapkan gini satu ayat dihapus yang awal, yang tengah, yang belakang. Ngono kuwi ya diiklano. Ini loh orang Maroko itu kasihan dia punya Quran sampai ngajinya pakai papan. Gundulmu apek kowe iki. Kuwi sistem, bukan enggak punya Quran. Berarti orang itu telah membuat berita hoax. Loh, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Sudan, Gambia itu tiap tahun disuplai Quran dari Madinah. Tuh. Mungkin jenengan saged kaji kabeh, amin nggih. Saged umroh to. Nek ning Madinah aja lali, pintu 19. Di sana ada Quran gratis untuk dunia. Saman ngomong, masjid kayak isak kardus. Betul tuku niku. Memang sengaja Madinah untuk dunia. Di pintu 19 itu. Pintu 19 eling-eling. Nek sampean saged haji utawa umrah ngomong, wah, melanggar kok gak nek Qur'ane. Nek Quran Madinah. Ya, itu begitu. Jadi kita ini memang begitu. Ya, harus punya guru yang benar, jangan sampai gurunya guru hanya membaca atau enggak ada guru gitu. Boleh orang itu gurunya website boleh, YouTube boleh, tapi harus ditaskahkan dong kepada seorang ulama yang ilmunya muttasil tersambung kepada Rasulullah SAW. Orang awur-awuran, gathuk lucu, utawa otak-atik gathuk. Otak-atik gathuk kurdi, syukur-syukur diadi. Lah bathuke jeglek akhirnya. Nggih betul. Niku. Nah, itulah makanya kita harus benar-benar kalau belajar ini harus yang sempurna dengan guru yang sangatnya mutasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Jadi anggur aja ilmu gathuk loco, tak gathuk iki. Fatihun kang buka lil muridi maring murid wa musailunan kang gampang ki wa tahsu tapi hasile mau syaratan irsyadi ustadina. Salah satu syarat mencari ilmu itu adalah petunjuk guru. Itu penting. Dan juga murid juga bertanya. Tapi nek teko ojo teko terus. Teko terus iku duarane goblok, super goblok. Kullu syai'in miftahun wa miftahul ilmi as-su'al. Benar, segala sesuatu itu ada kuncinya, benar itu. Dan kuncinya ilmu ada bertanya. Tapi ojo teko terus, arep ngising teko, arep nguyuh teko. Ya Allah, harusnya bagaimana? Ya kalau sudah dikasih keterangan ya harus dawil ukul, mikir dong. Nah itu. Kok sithik-sithik tua kok no kabeh, arep ngarit teko, arep makan lembu teko. Ya teko sing wajar lah gitu. Ora kuwabe teko. Ceu. Apa wis angel-angel wae. Ya petunjuk guru itu penting. Gitu. Wa tahsil taslim ma'azal irsyad iku azhala luwih gampangake. Lah itu pentingnya ada guru. Wa arwahulan luwih ngepenake.
Wa urawi kulan luwih ngepenakake gitu. Sik. Wa arwahu lan luwih ngepenakake ngono iki. Luwih afal tafsir. Wallahu ta'ala bi fadli kelawan kanugrahane Allah ya tamanna ngarep-ngarep sapa Allah alaman ing atase wong ya sawu kang kersa sapa Allah min ibadi sani. Lah Allah itu sudah mengatur sebuah prosedur ya. Kalau kita mau kembali kepada Allah harus ada wasilahnya. Wasilahnya apa? Kita mau langsung kepada Rasulullah juga jauh rentangnya. Kita sama Rasulullah, kalau Rasulullah pakai tahun kenabian 1446 tahun yang lalu itu, tahun satu kenabian ya. Jarak kita rentangnya 1400 tahun. Lah bagaimana tanya ya kepada penerus Rasulullah siapa? Para sahabat. Sahabat ya adonne, ya para pengikut sahabat tabi'in. Adonne tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin sampai saat ini berguru kepada kiai yang sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Caranya seperti itu. Jangan sampai gaduh lucu, tak ada gaduh kayak Yusman Roy, sholat bahasa Indonesia, Allah gede banget. Wong Betawi. Iki dinen nek wong Jawa piye, Lek? Allah kang Maha Agung. Yusman Roy wong nganggo pikiran kok tak ate gathuk. Wah ya enak ya nek salat nganggo basa dhewe-dhewe. Nang sing mami jujuk wong basa Inggris in the name of Allah, the merciful or mercies. Wah piye? Iki apa iki? Lah ya piye? Makmum mong gadang Allah andandang. Kira iki wong salat malah cerita jam gadang. Nah makanya itu karena apa? Karena dia belajar tanpa guru. Fasyekhu syaitonun. Ngono kuwi. Wonten lho. Kula niku di Semarang pernah nyidang orang. Itu dia ngaku keturunan Allah ke-33. Ngono kuwi barang model ngono. Ya Allah, ya iso keturunane Gusti Allah ngono piye? Lah Mbah Gusti Allah apa buyute apa-apane tangga waring utek-utek ganteng simur ana apa beng srek apa sekadung-kadung lho mboten ketos lho. Sente gerobak sente macam-macam iki lho. Kan mending lho wis tekane utek-utek ganteng siwur wis mandek kono pitung keturunan. Ya Gusti Allah diturunani. Ya. Karena apa? Karena tidak ada guru. Orang tanpa guru itu ngono kuwi, mengsle, pikirannya mengsle. Makanya kalau kita ada seorang mursyid, ada yang bertanggung jawab kepada kita sampai di hadapan Allah. Lho awak di nglakoni napa niku lho? Kula niku masuk men diseret to. Sampeyan biyen diwarai iso. Sapa sing marai kowe? Niku Abdul Ghafur. Celuk Abdul Ghafur. Kula dipanggil. Kowe biyen marai ngono pur? Nggih Gusti. Ya wis bener, Bang. Kowe biyen diwarai sapa? Guru niku lho Mbah Yai niki, Mbah Yai niki. Ya wis kowe melu Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ngono. Nek kowe sing marai sapa? Kula enten sing marai, sinten? Syekh. Sapa? Syekh Google, al YouTube, al Instagrami, al website, al interneti. Walah, jeplok. Gara-gara iki apa tidak pakai guru. Nah, orang yang enggak pakai guru akan seperti itu. Makanya semua itu harus dengan guru. Semalam mengkono liwar sapa sira kang santri anna hadil aqobata ing setulih ikilah ondo utawa ikilah telundak alati rupane telundak ya utawi aqobah iku oqbatul ilmi telundake ilmu tanggane ilmu aqobatun koyok telundak kaudun kang angel ambahane lho orang cari ilmu itu tidak mudah wong ngaji niku ora gampang angel ngoten niku. Ngaji ora gampang lho, pilihane Allah lho nggih. Malah ngaji bareng lapo. Lho wong niku saestu lho, wong nek wis kadung libur ngaji sepisan. Ngono ki mesti nek ora ati-ati iso libur ping loro di bal-bal kira Mas. Akeh mangkate.
Padahal iki admine grup ya. Alhamdulillah kok sadiki mangkat. Lha niki konten. Memang konten. Maka di sini dinamakan kaudun. Ya, memang berat. Tidak ada yang ringan untuk jalan kita menuju kepada Allah. Maka dinamakan uqbah. Uqbah itu kalau kita menuju kepada Allah bukan seperti apa ya istilahnya jalan yang lurus. Kok bahasa Inggrisnya apa nama Mas? Jalan lurus ini. Ya wis mustaqim ngono ya. Bukan rata lurus ndak, bukan. Tapi kita seperti pendaki gunung, gitu. Sampeyan nate mboten ndaki gunung sing ndek winginane ngevakuasi ada wong mati teng gunung napa niku. Kan ngoten niku to. Berat ya Allah, nggih. Itulah perjuangan agama. Orang berjuang agama itu ndi muridku. Oh nih. Jadi uqbatul mujahadat. Kaudun walakin biayanal matlub wal maksud. Tapi itulah yang membuat kita itu dapat yang kita maksud di dalam hidup ini. Ngoten niku. Ya ancen ngoten. Ya, semua itu kembali semua tentang rasa. Gitu. Kembali rasa. Lah, rasa sing nipu apa rasa sing bener? Ya rasa sing bener. Napa rasa sing bener niku? Rasa kembali kepada Allah. Nek sampean rasane rasa duit iku iso entek. Ya ngono tak critakno ndek wingane ngoten niku. Esuk-esuk ijabah nggih. Ndur-ndur wis malah dadi biru. Sore-sore wis ijo gitu. Lho bengi-bengi kok wis gambal pati murah. Cekelane nganggo golok. Niku lho. Itulah rasa dunia. Ya kayak gitulah. Pangkalnya dunia yang akan berujung kepada kerusakan dan habis itu. Makanya carilah sesuatu yang tidak habis apa? Ilmu. Ngaji niku mboten entek. Ilmu niku nek dikekno niku kaya kula ngenten iki, mboten tambah entek, tambah terus. Ngoten niku. Kula sing lali-lali malah dadi. Ya semua niki dasarnya jenengan. Karena jenengan ngejak ngaji kula, lho berjasa lho. Nggih. Kula pamane ora sampean jak ngaji ngeten ya kula mungkin baca kitab Sirajul Talibin. Kan ngoten to? Alhamdulillah Pak Ustadz Nur. Pak Yai, anu Bah. Kan ngaji tiyang sepah bayi ngaji. Mosok siji tok asale. Ana Mas Tukul, iki Mas Tukul ora tau ketok ngene. Niki ngoten. Lha iku wonten. Alhamdulillah niku wis dadi wong akeh, gitu. Nggih. Lha itu uqbah. Uqbatul mujahadah. Itu semua ada. Ya alhamdulillah kok ya asale wong siji nengil-nengil kok ya iso dadi jumlager bangunan ngene, kira. Itu pada Idul Fitri ya terus. Ngene. Ada ngomong-ngomong kosong ya alhamdulillah cok. Dadi ngene, alhamdulillah. Alon-alon kayak slender. Bisa digasak rata. Nggih ngoten. Lah itulah. Wa naf'uha utawi kemanfaatani akubatul ilmi ku kasiratun akeh. Wa qat'uha utawi penempuane ngoten niku. Utawi nempuh ilmu iku syadidun abot ya. Wa khatru utawi lho wong ilmu niku ngajine tok ya abot. Nglakoni ini tambah syadidun. Nggih ngoten. Ya Allah, aku ngamalno apa sing diomongke Pak Yai ya Allah. Mesti ana sing ganggu wae. Nggih bener. Wong jenenge arep nandur apik ngoten. Nandur apik mboten mungkin sampean ujug-ujug wineh mbok tuncepno terus esuk-esuk mbok sore-sore mbok tiri wis panen mboten mungkin. Nggih. Kudu gelem bletet-bletet nggih. Ning sawah matun sikile kenek kiyong gitu. Nyemprot ana hama ana ngene ana udan gemblung jule udah kono. Ndak akan bisa sampean nuncepkan wine jrep sore sampean tileki wis panen kecuali sampean bahasan mangkli. Ngoten. Bahasan mangkli le. Iki aku pengen telo. Nggih, Mbah. Tapi nyun sewu dereng enten telo sepuh jaman ini nandur ya. Nggih Yai. Kok lha piye wis nandur mburi. Sore-sore. Le, telone bedol aku kepengin gorengan telo. Yai, mau nembe ditahun ndek enjing. Lho kuwi piye mburi lho wis dadi alas telo. Mbah wong agung Mangkeli Magelang. Buka santri ini lawang pawon. Ya Allah. Wah niku Mbah Wali yo sampeyan ape niru-niru ngono yo potel tangane.
Niku ngoten niku wali. Lah awak dhewe sebenarnya mencari ilmu yang ngono. Nggih. Wonten setunggal tiyang ya tapi kan ya ana laduni ngoten. Wonten setunggal wali niku anake wong ra duwe kepengin mondok gak iso mondok. Niku uripe niku napa niku nguli angon kebo. Wong niku nguli angon kebo. Dadi sedinane ngono diweki pirang rupiah, pirang ketip ngono jaman riyen. Utem kula maca sejarah. Tiba-tiba kebun ini kok liar, kebunnya apa karbaunya ya liar, masuk ke hutan-hutan ya dada suwung lah naconan Jawa itu nginjak ndak tahu itu makam siapa ndak tahu diinjak-injak murak-marik makome subhanallah. Akhirnya terus wong niki wong anu tadi itu yang orang nggak punya itu tadi ya Allah lihat makamnya itu mudah murat-marit ini kenapa ini anu kebo saya ini kok injak-injak ini makam. Ini makamnya siapa ya? Akhirnya wis minta maaf, Mbah, kula nyuwun ngapunten, Mbah, ngene. Ya lho ngapura mbek makame, Mbah. Wis dirapekno, ditata meneh, dipageri, gen kebone mboten ngiyak-ngiyak makam. Akhirnya wong niki wau kanu, wong niku langsung kecapean. Turu teng makam niku. Turu. Loh, teng turunan niku ngimpi. Rumangsan niku diterno bapake niku terus rumangsan seurepan niku. Mondok di suwano kiai ini. Rumah soleh sing tempat yang ditempati itu pondok pesantren. Mondok di situ 17 tahun. Ngono. Ning jero ngimpi sing sedhiru iku lho, 17 tahun. Wis iso maca 17 tahun deh. Ya hafal Quran maca kitab sembarang kan bagane saged 17 tahun. Ngoten. Wah, kok bener iki. Tangi-tangi. Makam sapa iki wali. Akhirnya aku mau ning nggon ngimpi ku iso maca kitab ini sembarang hafal Quran. Akhirnya wong mamang mara teng ngene kiai ini desa. Yai kula niku ngimpi ngenten. Lah jajal kita maca kitab Ihya. Langsung dhewe kitab Ihya. Saged maca. Ya Allah, nikulah sing jenenge ilmu ladun. Nah ladun ni wa fil laduni qala wa fi. Saiki wis pola sithik. Ora kaya jaman dhisik. Coba apa wong saiki wong iki lambene tok ngoten. Cangkeme mangap atine bisu. Nggih, wong sakniki ngoten. Ngwajine wa'udzubillah. Fasih. Nggih to? Tua cangkeme wis pokoke mendayu-ndayu. Wong ke rumah suaranya merdu. Bikin halu. Tapi hatinya bisu. Hatinya tidak pernah menyebut Allah. Itu banyak nanti di akhir zaman. Cangkeme ngomong, atine bisu, atine mingkem. Jangan kita. Makanya dilatih ya. Dilatih di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Bagaimana rasanya? Mulut ini tidak terbendung mengucapkan la ilaha illallah. Kita membanting, menghajar nafsu kita. Mengajar raga dan nyawa kita dari dosa-dosa. Diajar. Ana wong sowan teng ngene Abah zaman sugenge Abah Syekh Tajul Arifin teng Suryalaya. Yai, saya ini kenapa sakit-sakitan? Oh, kamu kepengen sembuh ya. Hajar tubuhmu. Hajar pakai apa? Pakai sapu, Yai? Enggak. Di sini. Di sini menghajar tubuh itu di sini. Zikir la ilaha illallah, getarkan seluruh urat-urat nadimu karena itu terkontaminasi maksiat dan sebagainya, barang-barang haram. Bersihkan semuanya dari unsur itu. Akhirnya waras. Mangkat wonge dituntun mulai iso mlaku dhewe. Aku iso mlaku dhewe. Lho wong narkoba niku di Al-Inabah di Suryalaya itu obatannya cuma zikir itu aja. La ilaha illallah. Mun apa sako niku digerujuk banyu rantai. Obat yang paling hebat untuk mengobati penyakit-penyakit kronis tentang kejiwaan itu adalah zikir. Mana wong ada orang kok dia nggak bisa tidur, nggak bisa ini, nggak bisa zikir. Hajar tubuhmu. Kalau ada jin, setan, mutamarid akan pergi. Pasti itu. La ilaha illallah. La ilaha.
Kenapa? Mereka semua itu bertempat potensial di darahnya manusia. Cara menghajar wajin dengan dikejar. Suruh zikir la ilaha illallah. Napa meneh sampai dileboni zikir khafi ya. Roh kita ini masuk ke dalam tubuh kita. Itu semua masuk sampai ke pori-pori. Ke ujung-ujung terkecil dalam partikel tubuh kita. Mendarah daging dari bayi sampai sekarang. Bercampur dengan dosa, maksiat dan sebagainya. Mendarah daging ini. Makanya kenapa kita jadi keras, tidak mau mendengarkan nasihat istri ya, tidak mau diingatkan teman. Kalau tidak kuat mendengarkan fatwa-fatwa agama, itu karena saking banyaknya dosa. Tidak diizinkan untuk sholat, ibadah. Karena saking banyak terkontaminasi oleh dosa-dosa. Makanya semoga kita ini semuanya benar-benar dijadikan oleh Allah Ta'ala itu bisa menuntut ilmu, walaupun ini uqbah ya, sesuatu yang naik akan tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ya Allah ya rabbal alamin. La taskhab aja kekancan sapa sira man ing wong. Layan hadu kang ora nangekake, ora bisa nangekake ka ing sira. Apa khaluhu tingkae man walaya dulan ora bisa nuduhake. Sapa man ka ing sira alallahi Allah ngazalam apa maqalahu ucapan iman. Jadi jangan berteman dengan orang yang yang tidak bisa membuat kita semua ini tidak bisa menunjukkan diri kita, tidak bisa menuntun diri kita, tidak bisa mengajak kita kepada Allah. Ucapannya ini tidak bisa membuat kita itu menuju kepada Allah. Nek kepethuk kancane kepingine maksiat ae. Niku aja dikonconi. Ya dikonconi maksudnya aja langsung sampean miso-miso ya ora. Wis aku anu lek agak sibuk aku ketae mau ape ngangkat wineh ning nggon sawah. Alasan. Mboten napa-napa wong demi untuk menghindari maksiat. Gitu. Nek ngomong jujur ya apa-apa ora iso Kang aku saiki wis tobat ya wis gitu. Mbok menawa kono gen melu tobat. Jangan berteman dengan orang yang membuatmu lalai kepada Allah. Yang orang itu tidak bisa membuat kamu ingat Allah. Tapi berteman siapa? Berteman itu sing paling apik niku sinten? Berteman sing paling apik iku piye to? Berteman sing paling apik niku teman karo gurune. Niku sing paling apik. Maka Rasulullah itu enggak punya murid tapi sahabat. Gitu, sahabat. Bersahabat terbaik adalah bersahabat dengan Rasulullah. Kita jenengan niku nak lungguh kalih kula ngenten niki malam Kamis kan kena ya. Kula ya untuk tambahan ilmu sampean untuk tambahan Teman yang baik itu bagaimana? Teman yang katukila melihat wajahnya ingat Allah. Alhamdulillah Gusti, aku cedhak payai iso eling Allah. Iso eling dosa-dosa, iso eling nrontong apa sing tak lakoni jaman-jaman biyen. Aku saiki wis kaya kudu balik ning Allah. Itulah yang harus dilakukan. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu teman itu. Berteman yang terbaik adalah berteman dengan mursyid kamu, dengan pembimbing kamu. Jadi ibaratnya takalam ngendika sapa kiye mesti bahuna ing dalam kene. Fi suhbati wa hiya aslun kabirun min usulil qaumi. Wa fiya manafi'un wa fawaidun. Walidzalika istamarra 'alaiha sya'nuhum qadiman wa hadisan. Wa qad nabba al-mu'allif rahimahullah ala faidatiha. Untuk Imam Syarqawi kali Mbah Yai Saleh Darat Al-Fatihah. Salatul bialla yakuna haluhu wa himmatuhu muta'alliqatun billah. Jadi kalau teman itu tidak bisa membuat tabiat dan hal ikhwal kita ini kembali kepada Allah, tidak bisa membuat kita
ditunjukkan menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, buat apa? Teman yang baik itu ya teman yang bisa membuat kita ini kalau melihat wajahnya kita kepengen sholat, kepengen ibadah, kepengen zikir, kepengen ingat Allah. La ya dulu ora nuduhake alaihi. Ya la ya dulu ora nuduhake sapa men alaihi ngatasé Allah. Wa ing kana lan sanajan ana sapa man iku minal ibadi sanging pira-pira kawula. Kawula sing ibadah Allah wa zuhadilan pira-pira wong zuhud. Fasuk batuhu mongko utawi kekancane man iku lil muridi. Kadul murid iku manhi kang den katokake apa sapa anha fasuk batu. Jadi walaupun dia berlagak seperti orang ahli ibadah, tapi kok dia itu menjengkelkan dan sebagainya. Yo kata ayo wong salat bendino tapi kok penggane misui wong, ngrasani wong, ngelek-ngelek wong. Nah iku aja dikancani. Walaupun dia berpenampakan seperti orang ahli ibadah. Bikila besok batiman kelawan bedani kekancan wong yan hadu kang nangekake sapa man kaing sira apa khalu khaliman waya dululan nuduhake sapa man kaing sira Allah ing atase Allah apa maqaluhu ucap-ucapan iman bi antakuna kelawan arep yen to ana apa himat-himane man iku muta'alliqatun gumantung billahi kelawan Allah murtafiatun kang luhur alal makhluqina ing atase pira-pira makhluk kabeh. Nah, siapa yang harus kita temani? Ya pertama itu guru. Alhamdulillah kita ada Robito setiap malam Kamis ini membuat kita ajak semua merenungi dosa-dosa kita, apa kesalahan kita setiap hari kita, minggu kita kembali kepada Allah bersama-sama. Nah nyatanya kan Robito tawajuan kita saling hadap-hadapan, saling wajah dengan wajah. Tujuan apa? Tujuan saling mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Itulah tujuan daripada Robitoh, supaya hati kita ini tidak keras. Jadi carilah teman yang kalau kita memandang teman kita itu ingat Allah. Nah, jangan berteman dengan orang yang maksiatnya lebih tinggi dari kita. Sampai koprale judi, gitu. Koncone ambil bos judi, bos togel. Saya pastikan ya orang kayak gitu wah mesti dadi wong soleh dalam pandangan dirinya. Walah aku ngene iki jek urung sepiro kuwi nek masang togel lho setiap esuk awan sore bengi koyo salat 5 waktu. Esuk ora tembus awan ora tembus sore ora tembus bengi lho. Aku ngono paling masang ngono togel ya paling seminggu sekali. Aku ini japek jono soleh. Lho kudu. Iku gara-gara konconan karo wong maksiat lebih tinggi. Konconan karo wong senengane wedokan. Wah, aku ngene jak ora piro-piro. Aku dikuwaca jarine ku pernah wong wedok 10 dijejer. Lha wong konconan rong bangsa ngono. Aku gak piro-piro, wis paling jajan-jajan lah 3 bulan sekali. Gara-gara berteman dengan orang maksiatnya lebih tinggi, kita merasa soleh, nggih, gitu bapak. Guru-guru jenderali maksiat yang dikonconi. Sampeyan ya koncone sampeyan tingkate kapten ya koncone ya kopral-kopral lah. Sing maksiate rada. Nek perlu ya rasa, kan ngoten. Bisa itu. Berteman dengan orang yang bermaksiat lebih tinggi, itu seakan-akan kita itu wali. Ngoten lho. Kaya awak dhewe niku wong soleh, walah aku ora sepiro kuwi. Kancaku lho wis macem-macem dosane, wis penggane selingkuh, wis penggane ngene wong wedok wis kabeh dilejahi. Ngene urung ngono tokone kuwi senengane ngapusi, nek adol kalar, adol kabel jangan dikurangi lungune. Ngono anu solar dicampuri mie ngono. Lah sampeyan kok kanca wong ngono kuwi ya sampeyan ngrasa dadi wali. Walian setan. Mboten wali Allah tapi walian nggih. Maka jangan berteman dengan orang yang maksiatnya lebih tinggi dari kamu. Berteman dengan siapa? Berteman dengan orang yang soleh. Kenapa? Dengan berteman dengan orang soleh, yang orang soleh itu mau menemani kamu,
maka kita akan merasa dzil. Ya Allah Gusti, piye wong padha-padha mangane sego kok aku ora iso kaya kowe to kan. Kok aku gak iso salat kaya kowe. Ya itu. Kita merasa hina kalau kita berteman. Makanya itu tadi, berteman dengan orang baik. Mana Kanjeng Sunan niku ndak wae wong Jawa niku ora julusu saatin fi enda alimin khairu min ibadat, ora ngono. Wong Jawa ora mudeng ngono. Ya, tombo atiku limo perkarani kaping pisan maca Quran angen-angen ing maknane nggih gitu. Kaping pindho napa salat wengi lakonana nggih. Kaping telu wong kang saleh kumpulana utawa wong kang saleh kancanana ngono. Iku Sunan Bonang. Dadi wong saleh kon ngancani. Duduk berteman dengan orang baik itu kita akan mendapat akses kebaikan. Seperti virus ya, kayak corona ngene iki lho. Jarene ning kekuahingan ketimbalan kok kestrum gitu. Njenengan nggih misale sowan teng ngene yai sinten ngoten. Awake dhewe niku tenang ngrungokno dawuh-dawuh ngene mboten. Seakan-akan kita itu dibawa ke suatu alam yang untuk kembali kepada Allah. Seakan-akan kita itu mondok lagi, seakan-akan kita itu benar-benar mengkaji ilmu agama dengan sempurna. Nah itulah paling baiknya itu duduk berteman dengan orang yang baik itu begitu. Orang ini, kalau orang itu tidak mendapat itu, wong kene kok bangsat kabeh. Ora ono usulane kene iki. Kabeh kok ono sing apa? Bos judi sambung ayam. Ono bos judi tukang togel, bos judi minuman keras. Aku golek wong saleh iki sapa ya? Pak Yai udah ono ning Al Ustaz ya ora ono piye. Maka diamlah kamu, stagnan. Gitu. Meneng. Nek ora ono. Nek ono ya jeng kudu golek. Dan kalau sudah diam orang itu ya. Kalau Imam Abdul Hasan Asy'adili itu beliau itu ngendika orang itu kalau berjalan itu harus mencari ridho Allah. Melaku semuanya karena untuk supaya kita tujuannya untuk mencari ridho Allah. Nggih. Nek wong iki mlaku, ngenten jenengan mlaku sange SP4, SP5, SP6 nggih. Tujuannya apa? Golek ridhone Gusti Allah. Dan ketika kita di rumah, ini pesannya Imam Abdul Hasan tadi. Jangan sekali-kali merasa aman dari dosa. Nah ini. Jangan sekali-kali merasa aman dari maksiat. Imam Abdul Hasan tadi jelas. Kalau kita gerak obah-obah, wong nek ora obah-obah medeni bocah. Gitu kan. Sluku batok ela elo gitu. Sira mau menang Solo oleh-oleh parungmu. Nek wong niku obah-obah, gerak-gerak dimanapun kamu berada, cuma satu tujuannya. Gerak ke utara, cari Allah. Cari ridho Allah. Ke selatan, ridho Allah. Kalau kita diam, jangan sekali-kali merasa kamu telah aman dari maksiat. Gitu kan? Lha telak-telak ini lho. Bojone mer, Mas, sampean ngerti ora? Lek anu kuwi kan anu. Oh iya anune anu. Ngoten niku. Maksiat iku ora kerasa lho nggih. Aku ngene iki anu Mas. Aku ora ngrasani anune anu. Ya anu. Iya anune ancen anu. Anu wae ya Allah. Iki tenan lho Mas, fakta iki ora ngrasani ya iya. Diam pun jangan kamu merasa aman dari maksiat. Loh, ngoten niku. Makanya duduk dan berdirimu, diam dan langkahmu dipastikan harus benar-benar semua karena Allah. Diam juga sama, meneng chat karo janda. Tok-tek. Malah ono sing gurung janda kok. Nek tek. Cibojone wong. Ngene ngoten. Ngono ku yo ono. Ya. Maka kudu di stop.
Gimana? Makanya jangan kamu merasa apa meneh sakniku cobaan ngono. Ono Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, inbox, ono WhatsApp, alah macam-macam cobaan musuh niku. Nggih. Maka itu dakwahnya Imam Abdul Hasan Asy'adzali. Jika kamu menggerakkan tubuhmu kemana arah penjuru mata angin di dunia ini, hanya satu tujuan. Kemanapun kamu gerak untuk cari ridho Allah. Kalau kamu mati, kamu akan menjadi orang yang mati syahid. Disaksikan oleh malaikat dan Allah dan Rasulullah. Itu. Ngalor ya krana Allah, ngidul krana Allah, mikul pacul ya krana Allah, macul krana Allah, nyeblok ya krana Allah, nyemprot krana Allah. Nggih. Mboten krana lain-lain. Aku tak nandur ben sugih. Niki lah wis bar panen, arep panen ujug-ujug sit banjir. Pas itu panen. Yo nek krana sugih gitu. Padahal kabeh niku perkara sing nadir iki Gusti. Coba nek dari awal wong niki wis pasrah karo Allah, ya Allah kula nandur tanduran niki kesendangan keranten jenengan ya Allah. Ikhtiar saya, kewajiban saya sebagai umat manusia untuk berikhtiar. Ya ketika panen alhamdulillah. Ketika gagal panen no banjir, yo wis oh ya Allah. Niki sedanten engkau yang menggerakkan air ini yang semuanya ngoten niki. Dadi kudu balik. Ngeten iki. Sing wis ana syukurana. Ngeten. Sing urung teko entenana. Sing wis rondo openono. Kuwi meneh. Ya Allah nggih, ngoten nggih. Ya Allah niku ngoten. Sing wis ana syukurana nggih. Nggih mboten? Itu wasiat Imam Abdul Hasan Asy'adzali. Kalau kamu jalan kemana saja, melangkah kaki kemana saja karena Allah. Ya. Dan ketika kamu diam, walaupun di dalam lubang semut, jangan pernah merasa aman dari maksiat. Gitu. Maksiat itu akeh termasuk lupa dengan Allah, nggih. Mikir-mikir hal-hal yang maksiat gitu. Ngono tong yo mikirno Siti Kondilati. Ya ngono kuwi wis. Nah, niki. Makanya itu, walaupun kita sendirian jangan merasa kita ini aman dari maksiat. Apa ora iso wong dhewe iso kena ya saged mawon. Lah niki wasiat Imam Ghazali, Imam Abdul Hasan. Kalau kamu bergerak, carilah ridho Allah. Dan ketika kamu diam, jangan merasa aman daripada maksiat Allah. Waspada. Walaupun kita diam stagnan meneng wis ora bakal aku kena maksiat. Ojo, jangan merasa, tetap kewaspadaan itu. Karena apa? Setan itu pintar, lebih pintar dari semua yang pintar. Setan karena putune anak iblis. Sepinter-pinternya sama aja pinter setan. Karena apa? Karena ditangguhkan oleh Allah. Ya Allah, saya terima ya Allah. Saya ini dikeluarkan di surga. Saya dicepot dari pangkat presiden malaikat. Saya terima. Tapi saya minta ya Allah. Engkau kan sudah janji, ud'uni astajib. Siapa yang memintamu, engkau akan mengabulkannya. Ya aku harap menjaluk apa blis. Tangguhkan saya ya Allah. Jangan langsung dimasukkan ke neraka. Saya bersumpah akan mencari pengikut-pengikut dari golongan musuh bebuyutan saya. Adam, sebanyak-banyak keturunan mereka akan saya giring ngikut saya, bukan ikut Adam. Ya wis ra apa-apa. Wis tak turuti, tak wae kekuatan. Kaifa yasha. Apapun yang kamu kehendaki ngilang mabur apa wae tak wae. Saya akan ganggu anak Adam ya Allah. Kalau tidak dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, atas bawah. Selama ruhnya masih ada di kandung badan, saya tidak akan tinggal diam untuk menggodanya. Akhirnya diwales oleh Allah. Ya iblis, silahkan. Tapi kamu ingat, ada dua tipe manusia yang tidak akan pernah bisa kamu goda. Sinten niku ya Allah? Pertama orang sabar, kedua orang ikhlas. Tapi orang itu akan tetap saya provokasi, akan tetap saya goda ya Allah. Iya, silakan. Gitu. Selama ruhnya masih ada di dalam tubuhnya, saya akan tetap menggodanya, menjerumuskannya menjadi pengikut saya. Terus iblis dibalas oleh Allah. Silahkan kamu lakukan itu, tapi kamu pun ingat, selama nyawanya masih di kandung badan dan dia datang kembali kepadaku, maka akan kuampuni dia. Jerumuskan dia, ku selamatkan dia. Itu Allah.
Allah niku sayang dengan kita, rahim kepada kita. Awak dhewe sedurunge habis, Allah ambil kita. Tobat. Gitu. Ada seorang sahabat, ya Rasul, saya ini punya dosa. Apakah bisa diampuni? Apakah dosamu besar apa? Nangis-nangis gitu. Apa? Sama unta itu besar mana? Besar dosa saya ya Rasul. Sama gunung Uhud itu lebih besar saya. Gunung Madinah itu mana? Besar mana? Sama laut masih luas dosa saya. Sama bumi ini masih besar dosa saya ya Rasul. Sama langit ini masih besar dosa saya. Sama pengampunan Allah, diam dia. Makanya itu, seorang manusia yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata dia datang kepada Allah untuk bertobat membawa dosa sepenuh bumi dan setinggi langit, maka saat itu pula Allah akan ganti dengan pengampunan sepenuh bumi dan setinggi. Dan itu yang perlu ditandasi, walau bali. Dan Allah tidak memperdulikan apa yang telah kita lakukan. Allah ampuni. Itu. Makanya tadi iblis itu dibilangin sama Allah, didhawuhi sama Allah, selama ruhnya masih ada di dalam tubuhnya, selama dia minta ampun kepadaku, akan kurangkul kembali kepadaku. Karena aku ciptakan manusia, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini milik Allah ya. Kita milik Allah dan dari Allah, wa ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita akan kembali. Itu manusia. Karena manusia adalah pancaran cahaya Allah dari nur Muhammad. Maka dari Allah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai salah memilih teman ya. Itu gambaran ini wow. Wong ahli maksiat tingkatnya kapten, konconane karo jenderal ya ngono. Alah gak apa-apa bro, ijab parah aku maksiate ku. Aku lho wis ngombe wis narkoba. Narkobane ora cuma sabu-sabu, putau, macem-macem ganja. Lah kowe cuma alah cek-cek tap tikus. Tingkatno level sithik ngono lho. Ah cemen niku. Nah, koncone jenderal maksi. Nek perlu karo ngerampok brandal barang ngono lho. Gen rodok maco sithik, ambek awake ditatu sisan ngono. Sebab koncone levelnya lebih tinggi nggih. Tapi nek koncone ku luwih ngisor, bro, ayo ngombe cap tikus. Ah, aku ora duwe duit kok. Piye ngono? Nyolong pitik. Waduh, ngono aku ndek ngene berkecekel arek disel ning nggon penjara aja. Sebab koncone luwih maksiate luwih aja mau aku nak mbok kon nyolong pitik aku mending bar disinggolku didekoli wong sak kono kampung ngono lho. Mbok buka kabeh akeh. Saiki sampai anak bojoku lho tuku ning nggon warung lho ora didoli gara-gara aku malang pitik. Iku ngoten niku. Ini sebab berteman dengan orang maksiatnya lebih kecil. Akhirnya wong ya ora sida. Ngoten niku. Eling akhirnya eling. Tapi kalau kencane luwih dhuwur, walah bro gampang. Iki lho aku nggawe duit atas, tak bosi wis. Kowe kok aja ngombe cap tikus tok. Iki lho munggahno level putau, sabu ngene-ngene macam-macam. Tak bosi kabeh. Lah ngono kuwi lah wong kene wis hubungane akeh, ngono tak tempun teko kabeh. Sedulur engkas. Ngono teko tenan. Sebab koncone luwih dhuwur. Maka jangan berteman dengan orang yang maksiatnya lebih besar dari kamu. Ngoten. Karena akan membuat manusia itu akan semakin menganggap dirinya orang baik. Padahal ndek bejat. Ngoten niku. Guru-guru koncone wong jenderal mak. Iya. Nek koncone yo mau sing tambah kere ngono to. Waduh. Alek biasa lek ayo do ngombe ning kono. Alah ngombe piye wong tuku sabun ora iso ndek iso bape mbah-mbah gak bojoku ngemprat-ngemprot. Ngono. Aku njaluk sarapan malah disuguhi awu. Kuwi lho ana awune apa mbok pamah. Guru-guru ora duit tuku sabun. Niku. Nah niku konten. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengarahkan dirimu kepada Allah, dan jangan berteman dengan orang yang membuat kamu lalai kepada Allah. Rubama kunta ana kalane kunta ana sapa sira iku musian wong kang gawe ala. Fa'ara mongko ningalake
ka ing sira ningalake sapa jenengan ka ing sira al-ihsana ing bagus mingka saing sira apa suhbatuka kekancan sira man ing wong huwa kang uteman iku aswaul wala apane halun tingkah apane halan tingkah mingka saing sira. Nah ini jangan berteman dengan orang yang maksiatnya melebihi kamu karena akan menyebabkan kamu merasa soleh. Gak apa-apa aku maksiat cilik. Kancaku maksiate ngono wis. Wah, garong macam-macam ngene. Jangan berteman dengan orang-orang yang ahli maksiatnya lebih tinggi. Makola ora kidhi apa amalu birrin. Baru kang bertala min qalbin sing ati zaidin wala kasirin amalin birizin minal qalbi wajibin kang makola ora kidhi apa amalun amal baru kang bertala min qalbin saking atine wong kang zuhud husnul amali utawi bagusnya amal iku nata iju husnil ahwali pira-pira buahe pira-pira bagusnya pira-pira tingkah wa husnul ahwali lan bagusnya pira-pira tingkah tahakuki sangi pira-pira kenyataan iku fi maqamatin ing dalam pira-pira panglata zalu kang ora gingsir-gingsir la tu zalu kang ora den turunake la tataruk aja ninggal sira azikra ing zikir itu. Maksudnya gini, jangan bertempang dengan orang yang hanya menonjolkan sosok, menonjolkan hal luar aja. Jangan berteman dengan orang-orang yang kelihatan agamis, ya, kelihatan agamis tapi tujuannya hanya untuk mencari dunia, hanya untuk mencari dunia. Ya wonge ancen mlekidit wis wah pokoke peraupan agama. Gitu. Tapi yang dibicarakan bendina donya tok duit tok. Carane sugih tok. Ngono. Supayane ngene. Gitu. Lah, di akhir zaman itu banyak orang-orang yang semacam itu, ya. Banyak orang yang memperindah karena mungkin pangkatnya seorang kiai, ustadz ataupun para merasa diri seperti sosok ulama, kemudian membuat pangkat dirinya itu hanya penampakan zahir saja gitu. Jadi banyak orang-orang di akhir zaman ini kelihatannya berpenampilan akhirat gitu. Akan tetapi karena hatinya penuh dengan dunia, akhirnya semuanya hanya berupa dunia. Konconane wong sugih tok. Kon-koncone wong duwe apa ora duwe mo. Dadi ngoten. Ya omahe niku ya nah, ulama-ulama mengatakan omahe iku ya tumpakane ya tumpakan bangsa koruniah gitu. Wah dene ora pajiru, panas nyoba jeru ora mantep nggih ngeten niku. Alias kol tepak dam trek. Gitu. Kudune pakaiane sing mewah-mewah gitu. Kendaraane sing mewah-mewah gitu. Omahe ngono. Akhirnya apa? Wong niki intine ceritane ngoten tok, semuanya digunakan hanya untuk agama. Gunakan untuk dunia. Ndak ustaz-ustaz artis-artis ngono. Ya ngono kuwi malah ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah dengan adanya pandemi Covid-19 menyadarkan mereka, lu kuatah lho teng Jawa niku sing wis jope pun kuatah, jadwale wis kathah. Gara-gara lek corona teko,
Tret gatal batal ora iso. Itu. Kenapa? Karena digunakan untuk itu, untuk memperkaya diri. Ngoten. Ya santri ora duwe tapi jawabe wis kadung pinter pidato. Ha ujug-ujug ana corona. Yo kadang yo wonten diundang ceramah rono rene ngakune duwe santri ngene. Jebule ora ana apa-apane. Hanya untuk memperkaya diri, ceramahnya di sana. Ternyata bukan untuk agama, tapi hanya untuk memperkaya dirinya. Lah orang-orang seperti itu walaupun dia statusnya seorang syekh ya, seorang kiai, seorang ustadz, tapi hanya tujuannya untuk itu. Ana tangga-tanggane do lapar-lapar, tuku plat nomornya 20 juta, ya Allah. Makanya Allah Ta'ala enggak ridho seperti itu kayak gitu. Kalau nanti sowan ke seorang ulama, saya enggak sebut namanya. Biasanya jeneng kiai ini kan memuliakan tamu kan wajib nggih. Kayak teng Banyuwangi, teng ngene Mbah Yai Sapaan. Nek ora mangan sing ngene. Sowan niku lho, mesti kendhar sampeyan iki mbutike tebing kendhar. Teng ngene Mbah Yai Musin Temalang. Lah niki kula pernah saya itu sowan ke kiai itu. Kayak artis wis gampangane kayak artis. Sowan niku kan kon mangan, Pak, makanya di sana, Pak. Habis makan ada bil. Itu lho tagihan. Astagfirullahaladzim, kene iki wis tekan kene nggo sepeda motor wis bensin mrepet-mrepet. Tekan kene kok bersuan kiai ini kok dijaruki tagihan. Allah, astagfirullah 120.000. Ya Allah. Ini plus ada foto sama Pak Yainya. Aku foto ora peduli wegah aku. Muni ate sowan kiai malah diwe mangan malah dikon bayar. Astagfirullah. Itu dunia, enggak bisa seperti itu. Maka Allah enggak ridho. Allah akan bikin dia itu akan terbalik. Maka jangan ditemani orang-orang seperti itu. Makanya kalau kita berteman dengan seorang ulama ya kezuhudannya. Dia rela berkorban, rela ini dan itu. Saya itu punya guru namanya Ki Abdurrahim. Itu istrinya 2. Yang istri bunyanya yang sepuh itu di depan, pondoknya itu kan ada, rumahnya ada 2, depan sama di belakang itu. Saya pernah nginep di rumahnya itu. Subhanallah. Pondoknya itu megah. Pokoknya megah pondoknya itu. Bersinar terang, santrinya ribuan. Saya itu kebetulan disuruh nginep di rumahnya yang Bunyai yang di depan itu. Yang asrama yang depan kan anaknya Bunyai yang sepuh itu teman saya mondok itu. Nah, pas saya mau sowan itu kebetulan ada di rumahnya Bunyai yang muda di belakang. Ya semuda Bunyai kalau istrinya Mbak Yai Zuhud ya sepuh juga. Cuma kan istrinya istri kedua gitu. Itu maghrib saya sowan. Subhanallah. Rumahnya itu enggak ada lampunya. Omahe ora lampune. Omahe ora lampune. Subhanallah. Pondoknya kayak gitu magrong-magrong. Apa meneh cerita mobil kan duwe mobil ndak. Kemana-mana ya dijemput gitu. Senangan itu pakai pitontel itu. Apa itu namanya pit kebu itu. Ke sawah nanti pulang. Pas. Ke sawah tetap waktunya sholat ngimami zuhur pulang. Nah, itulah kiai-kiai yang seperti itulah yang harus digurui ditemani. Rumahnya enggak ada lampunya itu. Saya itu kan sowan, assalamualaikum Mbah Yai. Mbah Yai itu lagi orangnya nih lagi santai-santai langsur gitu. Langsur santai-santai sambil baca kitab fikih gitu. Langsur. Enggak ada lampunya rupanya. Tiba-tiba lampunya itu lampu sendir. Lampu sendir saya melip jebule apa? Gas entek. Mati. Terus bunyi ini tungkruk nyumetno ngiseni. Subhanallah. Padahal pondoknya itu loh. Wis pokoknya mewah pondoknya itu. Santrinya ribuan. Tapi rumahnya subhanallah. Omahe papan plester, bukan keramik. Rumahnya itu. Subhanallah. Lah itulah kiai yang seperti itu. Yang benar itu. Bukan kiai yang sidik-sidik. Oh, Dewi kan ada itu baru-baru saja viral itu. Kiainya wis dibayar DP itu moro-moro gak gelem teko.
Lho, ya Allah, kiai ono DP bareng ki kiai apa? Nek kan zaman lho. Dulu saya pernah loh, saya tidak sebutkan kiainya ya. Saya tuh pernah mau ngundang itu kan, mau acara maulid itu. Saya sowan. Itu kita nggak bisa ketemu kiainya, ke namanya litbangnya itu yang ngurusi apa namanya? Istilahnya manajernya itu. Kalau mau mengundang Pak Yai ini ya harus Ustadz ini harus DP dulu. Dan kira-kira DP-nya berapa ya? 9 juta Pak. Astagfirullah, urung sangune urung perjalanane. Ra sido. Aku telepon Pak Yai. Bah, ini kita suruh DP dulu 9 juta. Gak apa 9 juta? Mending duit 9 juta diwaplo ada yang amplop 300, 500 dikekno hafid-hafid sing ngaji mau bengi sampai 100 kali putaran. Oh ngoten. Yo wis ra sido, mulai. Itu enggak benar ya itu. Ada itu sekarang apa tuh? Ya Allah, dia mengatasnamakan ini dan itu. Makanya jangan lah itulah yang dinamakan maksiatun aurasat zillan wa iftiqaran khairan min taatin aurasat izzan was tikbar. Orang yang melacur, ngelonte, mateni wong, judi, mabuk ya, tapi setelah itu bisa taubat gitu. Maksiat yang seperti itu loh yang akhirnya bisa taubat. Itu lebih bagus daripada orang yang berpenampakan kiai, pakai imamah, pakai sudah ustadz di mana-mana ceramah, tapi tujuannya untuk mencari dolar, rupi, ya hepeng, cuan, itu, itu. Kemaksiatan yang semacam itu lebih bagus daripada kelihatan dakwah, tapi tujuannya untuk cari hepeng, untuk cari cuan, untuk cari uang. Ya Allah. Maka Allah enggak itu. Maka jangan berteman. Jangan menggurui orang, berguru kepada orang-orang yang sebenarnya. Nek pokoknya berarti gawe panutan yang ngoten. Bangunan milik umat itu lebih layak daripada bangunannya sendiri. Itu yang benar. Itu prinsip Rasulullah itu loh. Abu Bakar itu menangis melihat Rasulullah ketika bangun. Tubuhnya Rasulullah itu penuh dengan bekas pelepah kurma dan tidak ada satupun makanan di rumah Rasulullah. Ya Nabi, engkau begitu menderita ya Rasul. Kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau tidak seperti raja-raja Persia? Kenapa engkau tidak seperti kaisar-kaisar Romawi? Rasul menjawab, wahai Abu Bakar, Ibnu Mas'ud, Ali, dengarkan baik-baik kalian semuanya, para sahabatku yang kucintai. Andai kata aku menyuruh kalian membikinkan istana lebih megah daripada Kisra, pasti kalian bikinkan. Gitu. Andai kata kalian ku minta untuk membikinkan sebuah kerajaan keraton yang indah, kalian akan bikinkan. Tapi ingatlah wahai sahabatku semua, ini bukan bagian kita. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Surga itu milik, dunia itu milik mereka, surganya mereka. Mereka biarkan berselimut-selimut bulu yang lembut, kasurnya empuk, istrinya tancik, itu urusan mereka. Tapi kita di sini tujuannya bukan untuk itu. Tujuan kita adalah ini penjara semua kita dibatasi oleh Allah. Makanan dibatasi, jalan dibatasi, kan gitu. Apa saja dibatasi, hal ikhwal kita. Kenapa? Karena demi keselamatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Makanya meniru. Kenapa kerajaan Demak itu tidak ditemukan peninggalan keratonnya? Itu orang bikin pusing 7 keliling. Katanya kerajaan terbesar, kerajaan Islam terbesar se-Nusantara. Pertama kali kok nggak ada kerajaannya? Karena Sultan Fatah ketika ditanya, wahai Sultan Fatah, apakah engkau ingin membuat keraton? Ndak. Terus, ya udah keraton kita ya masjid ini. Disinilah kita bermusyawarah. Disinilah kita bersidang wali songo. Disinilah kita mendidik anak-anak kita. Disinilah kita berstrategi perang. Disinilah kita menyebarkan paham kebaikan. Ya itu. Pondoknya yang masjid itu, tempat musyawarahnya masjid itu, yaitu. Beliau hanya bikin rumah kecil yang sekarang jadi makom kasepuan itu. Itu rumahnya Sultan Fatah. Saya meniru Rasulullah SAW. Rasulullah aja nggak bikin keraton.
Maka bertemanlah dengan ulama pun dengan ulama yang begitu. Ulama yang ora kedonyan ngoten niku. Sithik-sithik duit. Aku gelem ndongakno, tapi ana syaratnya amplope ya. Nek mung amplope aku gak gelem ndongakno. Wis di amplope ngono disik-sik. Kandel apa tipis iki. Ya Allah, tidak boleh. Tidak boleh semua diukur dengan gitu. Maka orang-orang yang semacam itu enggak akan bako. Banyak yang lihat toh di TV-TV itu. Yang mereka semuanya ujung-ujungnya adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Maka kita pilih ulama-ulama yang benar-benar mempersembahkan dirinya untuk Allah. Rela meninggalkan anak istri sidik-sidik kayak kula. Etok-etoke ya. Oh, tening waduh mami. Gimana? Ya itu. Jadi semua itu benar-benar kita arahkan benar-benar pandangan termasuk pertemanan dengan orang-orang yang ketika kita bertemu, berteman, duduk ngobrol itu semuanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa, ya diam. Tapi dalam diam kita jangan merasa kamu aman dari maksiat, tidak bisa. Ya gampangane ngono kuwi. Gak ono setan rupa bokong mentul-mentul, ya ta? Ono setan kotak. Ayang, kabarnya gimana, Yang? Wah, janda muda. Aduh, atau wah bojone wong. Astagfirullah. Jangan merasa aman dari diammu, di dalam diammu. Akan banyak cobaan yang mengintai. Itu tadi sumpah serapahnya iblis. Bersumpah selama ruh manusia masih di dalam badannya, maka saya bersumpah akan menggodanya. Maka semoga kita ini ditolong oleh Allah Ta'ala, berikan nusrahnya sehingga kita dapat jalan dan diam kita, duduk kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah rijalallah